Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas basic dari desain menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja kita ke aplikasinya, kita klik 2 kali. Kita tunggu. Inilah adalah tampilan dari Adobe Photoshop CS Senang. Oke, yang kita bahas nanti ini adalah basic dari Adobe Photoshop. Jadi semua kontrol dari toolnya itu ada di sini semua. Kita bahas yang pertama yaitu adalah move tool, kemudian rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row, single column, kemudian lasso tool, polygon, lasso tool, magnetic lasso tool, kemudian quick selection tool, dan magic tool. Oke, untuk kali ini kita akan bahas yang ini dulu. Oke. Yang pertama, move tool. Fungsi dari move tool di sini adalah untuk mengembalikan proses awal dari sebuah perintah. Jadi ketika kita memilih tool-tool yang ada di sini, kita kembalikan proses awal yaitu menggunakan move tool. Kita contohkan yang pertama. Oke, kita ambil gambar yang di sini. Kita ambil gambar yang sini. Ini. Kita masukkan, tarik, kemudian tekan mouse-nya, kemudian arahkan di tengah sini, kemudian lepas. Nah, kemudian yang kita tekan yang pertama adalah tool, kemudian yang kedua kita gunakan rectangular marquee tool. Apa rectangular marquee tool? Fungsinya adalah untuk menseleksi objek dengan perintah kotak ini ya. Seleksinya adalah menggunakan perintah kotak. Jadi kita menggunakan rectangular marquee tool. Oke, kita coba saja. Kita gunakan tool rectangular marquee tool. Kita klik 2 kali. Kita akan coba menseleksi gambar yang ada di tengah ini. Ini adalah tampilan gambar aplikasi NetBeans. Kita coba seleksi gambar aplikasi NetBeans. Caranya adalah menggunakan perintah mouse-nya ditekan dari pojok sini, kemudian kita tarik sampai sini. Nah, setelah pas sudah ditarik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita menggunakan perintah yang namanya tekan keyboard Ctrl J. Nah, maka akan membentuk sebuah layer yang ada di atas background ini. Tadinya hanya ada background, kemudian ketika kita klik Ctrl J akan membuat suatu layer. Kita coba hasilnya seperti apa. Di backgroundnya kita matikan. Nah, maka fungsi dari tool rectangular ini adalah menseleksi gambar yang kita seleksi barusan dengan objek kotak ya. Itulah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu elliptical marquee tool. Fungsinya hampir sama dengan yang di atas, cuman ini bentuknya seperti lingkaran untuk menseleksinya. Contohnya seperti apa? Kita coba. Yang layer 1 kita delete dulu, perintahnya klik kanan, delete, dan yes. Nah, kembali semula. Kita coba yang tadi, yang kedua, elliptical marquee tool. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian mouse-nya ditekan, kita seleksi. Nah, seperti itu. Adalah seleksinya berbentuk lingkaran. Kita coba lagi. Nah, setelah itu caranya sama dengan tadi, dengan perintah keyboard Ctrl J. Nah, maka akan menseleksi dengan bentuk lingkaran. Contohnya seperti apa ini? Ini sudah membentuk layer 1 ketika mengklik Ctrl J. Kita coba hasilnya seperti apa. Yang backgroundnya kita matikan. Nah, maka akan membentuk sebuah seleksi bentuk lingkaran. Itu adalah salah satu contoh penggunaan dari elliptical marquee tool. Ya.
Setelah itu kita lanjut ke single row marquee tool. Kita kembalikan lagi yang layer satu ini, kita delete perintahnya, klik kanan delete layer, kemudian yes. Nah, maka kembali semula. Untuk yang single row marquee tool gunanya sama, cuman yang ini adalah bentuknya landscape, jadi seleksinya akan membentuk sekian ini ya. Kalau kita gunakan yang ini single row seperti ini. Kemudian kalau yang single column marquee tool kegunaannya bentuknya portrait seperti ini, jadi ke bawah. Yang tadi dari kanan ke kiri, kemudian yang single column dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang lasso tool. Nah, lasso tool di sini fungsinya untuk seleksi, cuman bedanya adalah dia lebih mendetail dari objeknya. Jadi jika ada lengkungan di pojok sini, dia akan mengikuti bentuk lengkungan ketika menseleksi. Kita coba klik 2 kali, kemudian kita seleksi, mouse-nya ditekan. Nah, ditekan ini, kita ikuti sesuai dengan pergerakan mouse. Kita ikuti, kita ulangi kurang lebih. Mouse-nya ditekan, kita ikuti, jadi sesuai dengan gerakan dari mouse. Nah, itu ya, kita seleksi lagi sampai ujungnya. Nah, sudah selesai. Perintahnya sama dengan klik keyboard Ctrl tambah J. Nah, maka akan bentuk sebuah layer di atasnya. Contohnya seperti apa hasilnya, kita coba matikan backgroundnya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari lasso tool. Jadi proses seleksinya membentuk dengan perintah mouse. Jadi gerakan mouse jika agak melengkung, dia akan proses seleksinya melengkung. Jadi harus lebih detail lagi kalau menggunakan lasso tool. Kemudian lanjut kita menggunakan perintah yang polygon lasso tool. Fungsinya seperti apa? Kita coba. Kita kembalikan ke move tool dulu, press awal. Layer 1 kita delete, klik kanan delete layer. Kita coba lagi dari awal. Kita menggunakan polygonal lasso tool. Seperti apa contohnya? Kita coba. Nah, kalau menggunakan poligonal seperti ini, mouse-nya ditekan, ini tinggal ini, klik, 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 kemudian klik. Nah, maka prosesnya yang menggunakan poligonal itu lebih cepat, karena dari stand pojok sini, dari pojok sini, kemudian pojok sini, sini, tinggal diklik-klik langsung nyampe. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Kita gunakan perintah yang sama, keyboard Ctrl ditambah J. Nah, maka akan bentuk layer 1. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya juga hampir sama dengan yang tadi, cuman yang di sini lebih lurus. Tinggal kita klik dari sini, pojok sini sampai sini, itu akan lurus. Nah, kalau yang tadi sesuai gerakan mouse. Nah, itu adalah salah satu contoh jika menggunakan polygonal lasso tool. Lanjut, kita lanjut. Kita berikutnya menggunakan perintah magnetic lasso tool. Seperti apa contohnya? Oke, kita layer 1 kita matikan dulu, kita delete. Nah, kita kembalikan semula. Kita coba yang
magnetic lasso tool. Seperti apa? Kita klik 2 kali. Nah, ini hampir sama dengan yang lasso tool ya, mengikuti gerakan dari mouse. Kita coba magnetic lasso tool. Mouse-nya ditekan. Nah, kita ulangi. Kurang rapi. Nah, mouse-nya jangan lupa ditekan ya. Nah, ini juga harus lebih teliti karena juga mengikuti gerakan dari mouse. Jika gerakan dari mouse-nya kurang rapi ya jadinya seperti ini, agak melengkung, kurang rapi. Nah, caranya sama dengan menggunakan perintah keyboard Ctrl J. Nah, maka akan bentuk layar di atasnya. Kita lihat hasilnya, kita backgroundnya kita matikan. Nah, ini agak kelihatan kurang rapi karena tadi gerakan mouse-nya juga kurang rapi saya ya. Jadi kesalahannya ini dari saya. Nah, ini perintahnya jika menggunakan tool magnetic lasso ya. Lanjut, kita coba yang quick selection tool. Nah, kita matikan dulu layarnya, kita klik kanan, delete, kita kembalikan semua. Nah, kita coba yang quick selection tool, klik 2 kali. Nah, kita seleksi. Nah, ini harus agak lebih hati-hati karena jika seleksi warnanya yang sama-sama biru seperti ini agak menyusahkan. Kemudian klik delete atau klik tombol delete yang ada di, kemudian ini diganti white. Nah, seperti itu. Dan kita seleksi lagi ya sini. Nah, klik delete atau tombol delete dan ini diganti white. Oke, nah itu. Yang sebelah sini kita seleksi lagi, klik tombol delete, klik OK. Nah, ini masih ada, kita seleksi juga. Klik delete. Nah, masih ada, ini masih ada sisa, klik delete. Nah, ini kita rapikan lagi, klik delete. Oke, yang ini kita rapikan, klik delete. Oke. Nah, itu ya contohnya ya, hanya contoh saja seperti ini. Jadi untuk menggunakan quick selection tool itu agak lebih lama ya. Nah, itu contohnya untuk yang quick selection tool. Kemudian kita coba yang magic pen tool. Magic pen tool. Untuk yang magic pen tool ini, coba kita tarik lagi gambarnya. Nah, tarik lagi gambarnya. Nah, untuk yang ini magic pen tool itu seperti ini caranya, tinggal klik pada background sini. Nah,
ya secara otomatis menseleksi. Tapi berhubung ini gambarnya sama-sama biru, dia akan lebih susah ketika menseleksinya. Bisa klik delete dan klik OK. Ya seperti itu. Kalau yang magic menggunakan magic method, jadi seleksinya itu lumayan ribet ya, karena warna objek dan backgroundnya itu sama. Jadi seleksinya dia akan seleksi sama-sama dengan warna biru. Jika sini warna lain, otomatis dia akan seleksi yang warna biru saja. Oke, itu saja yang kita bahas dari beberapa tool untuk part 1 ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk teman-teman. Untuk yang basic ada Photoshop ini, kita bahas yang ini dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.